Dengan telah disepakatinya Undang-Undang IKN oleh DPR dan pemerintah, kepastian hukum perpindahan ibu kota negara telah ada. Oleh karena itu, pimpinan DPR RI dan AKD lainnya berkunjung ke Kalimantan untuk melihat calon lokasi ibu kota negara baru dan memastikan kesiapan pemerintah. Dalam kunjungan ke Polda Kalteng, Komisi 3 DPR RI mengapresiasi beberapa program prioritas yang disampaikan Kapolda Irjen Polisi Nandang Afianto. Usai meninjau langsung sarana dan prasarana Polda Kalteng, anggota Komisi 3 DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan personil kepolisian harus bisa terus meningkatkan kinerjanya agar ke depan Provinsi Kalimantan Tengah siap menjadi provinsi penyangga IKN baru. Kita harus menyadari bahwa Kalimantan ini kan sudah diputuskan melalui undang-undang menjadi ibu kota negara. Ya, ibu kota negara baru, bahkan Kalimantan Tengah ini adalah provinsi penyangga, harus segera berbenah, dan saya juga nanti ketika pembahasan kebijakan ekonomi makro akan bertanya kepada perencanaan di Mabes Polri apa yang sudah disiapkan, karena tidak mungkin semua personil itu ditumpuk dalam satu wilayah provinsi di IKN-nya di Kalimantan Timur. Pak Kapolri harus memaparkan juga ke kita, Komisi 3, apa yang sudah disiapkan untuk menjelang 2024 pindah ibu kota negara. Sementara itu, masyarakat adat Kalimantan juga sudah memberikan dukungannya terhadap rencana pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Sejumlah kelompok masyarakat adat Kalimantan mengeluarkan maklumat rakyat Kalimantan terkait pembangunan ibu kota negara. Nantinya dalam pembangunan IKN dapat memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal Pulau Banua Kalimantan. Anggota Komisi 3 DPR Agustiar Sabran berharap pembangunan IKN nantinya dapat melibatkan segenap potensi putra-putri asli Pulau Kalimantan dalam menduduki jabatan-jabatan strategis di Badan Otorita IKN. Melibatkan segenap potensi putra-putri asli Pulau Benua Kalimantan dalam menduduki jabatan-jabatan strategis di Badan Otorita IKN Maklumat Rakyat Kalimantan. 1. Terima kasih dan penyampaian penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo dan segenap pimpinan dan anggota DPR RI atas pengesahan Undang IKN. Dalam kesempatan berbeda, Ketua DPR RI, Dr. Honoris Causa Puan Maharani, berkunjung ke Kalimantan Timur untuk memastikan persiapan pembangunan proyek IKN Nusantara. Puan melakukan peninjauan di sejumlah lokasi di kawasan IKN Nusantara. Tentu saja ini satu kesempatan bagi kita sebagai bangsa Indonesia untuk bersama-sama bergotong royong bisa membuktikan bahwa ibu kota negara yang baru itu akan bisa dibangun dari awal sesuai dengan kebutuhannya. Semuanya itu akan tercermin atau dibangun sesuai dengan smart dan green. Artinya ibu kota negara yang modern dan tentu saja green, tentu dengan memperhatikan kontur, alam dan situasi yang ada sekarang. Dengan dibangun sebuah ibu kota baru yang ramah lingkungan, kemudian modern, memperhatikan kebutuhan dan mencerminkan bagaimana kita menjaga lingkungan alam sekitarnya. Setelah melihat titik pembangunan Istana Negara, rombongan Ketua DPR menuju Menara Pandang yang berjarak 20 menit perjalanan. Dari menara ini, Puan Maharani melihat calon lokasi gedung DPR yang ditandai dengan balon udara. Menurut Puan, pemindahan ibu kota negara bertujuan untuk pemerataan ekonomi serta menghilangkan stigma Jawa sentris di dalam program pembangunan nasional. Dari Menara Pandang, Puan melanjutkan peninjauan ke lokasi Bendungan Semoy Sepaku. Bendungan Semoy Sepaku ini awalnya dibangun sebagai penyedia air baku untuk wilayah Balikpapan dan sekitarnya. Namun ke depan, bendungan ini akan menjadi penyedia utama air baku untuk IKN Nusantara. Puan menegaskan masyarakat sudah menantikan dimulainya pembangunan IKN Nusantara yang direncanakan menjadi Smart City. Puan mendorong pemerintah bekerja sebaik-baiknya, termasuk memastikan dalam setiap proses pembangunan IKN tetap memperhatikan aspirasi masyarakat adat setempat. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.